Selamat berjumpa dengan saya Taufik Rohman dalam Taufik Tutorial. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai membuat settingan dalam Microsoft Word untuk setting print bolak-balik. Di sini udah ada bab 2 yang bakalan kita setting untuk print bolak-balik. Print bolak-balik dimana kita ketahui dalam satu kertas itu ada dua muka, yaitu bagian depan dan bagian belakang, dimana bagian depan pada umumnya pada sebuah buku, dimana halaman depan merupakan halaman ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sementara untuk bagian belakang atau baliknya dari halaman ganjil yaitu halaman genap. Nah, dalam pembuatannya nanti untuk halaman ganjil dan genap itu akan berbeda pada marginnya, margin kiri dan margin kanan. Tetapi dalam nanti settingannya yang kiri akan menjadi inside dan yang kanan menjadi outside. Ini dikarenakan dalam satu lembar itu ada dua muka, ya, untuk bagian depan dan bagian belakang, atau bagian ganjil dan bagian genap. Maka di sini akan disetting secara berbeda. Nah, untuk mengetahuinya, untuk settingannya, kita bakalan lihat di page layout, lalu pilih page setup. Nah, di bagian margin kita akan setting untuk multiple page-nya, kita pilih mirror margin. Di sini udah ada perbedaan, dimana normal akan berisi margin left dan right, tapi setelah kita rubah menjadi mirror margin, ini akan berubah menjadi inside dan outside seperti yang sudah saya bahas tadi. Inside adalah sisi dalam sebuah buku, area yang bakalan dijilid, sementara outside bagian luar dari buku. Maka akan ada perbedaannya di situ. Lalu ke paper, di sini udah disetting sesuai. Lalu kemudian ke layout. Pada bagian header and footer nanti kita memilih different out and event. Karena seperti yang pada umumnya sebuah buku, kalau halamannya itu ada pada bagian tepi, maka akan dibuat berbeda dari halaman genap dan halaman ganjilnya, dimana halaman ganjil itu akan berada di kanan atas, sementara halaman genap akan berada di kiri atas. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat pada buku yang sudah jadi. Silakan kamu perhatiin apakah seperti itu. Oke, kita settingan mulai sampai di sini dulu, lalu kita lihat kembali, cek mirror margin. Di sini udah jelas berbeda, paper udah, layoutnya dua ini terpilih. Nah, sementara di pilihan di sini ada different first page, itu artinya akan berbeda pada lembar pertamanya, karena mungkin pada awal bab itu akan berada di bawah, sementara selebihnya akan berbeda. Oke, kita klik OK di sini. Lalu kita setting untuk halamannya. Di sini udah ada halaman 7. Karena ini udah disetting pada bagian setting button, ya. Kita pilih di bawah karena awal bab berada di bawah. Kita klik OK, kita sesuai infonya sesuai dengan dokumennya. Kita pilih Times New Roman, lalu kita size jadi 12. Kita double klik di sini untuk keluar dari header footer, atau klik di sini close header and footer. Oke, lalu kita ke halaman
selanjutnya di lembar kedua di sini, seperti yang di sini lembar keduanya. Nah, di sini udah jelas kelihatan antara margin yang berada di halaman sebelumnya dan sesudahnya. Di sini margin kiri atau yang sudah berganti menjadi inside di sini adalah 4. Sementara untuk outside atau kanannya ini udah berubah menjadi 3. Sementara untuk selanjutnya di sini margin kiri atau outside sekarang di sini bagian outside. Nah, ini inside atau kanannya berubah menjadi 4. Ini adalah bentuk dari halaman untuk bolak-balik, dimana halaman awal atau ini sebagai halaman ganjil, maka ini adalah area penjilitan, lalu dibalik bagian sini inilah halaman untuk atau area untuk penjilitan. Oke, untuk halaman ini atau lembar yang ini, nomor halaman akan ditempatkan di bagian kiri atas untuk bagian lembar genapnya. Oke, kita insert page number top, kita pilih plan yang pertama yaitu plan number 1. Nah, di sini udah halaman ke-8. Jelas angka 8 adalah halaman genap, maka dia akan berada di belakang dari halaman ganjil. Halaman ganjil yang ada di sini adalah nomor halaman 7. Lalu ini halaman 8. Kita setting fontnya biar sama Times New Roman 12. Oke, kita close dengan double klik di sini, double klik. Lalu kita lihat di halaman. Nah, di sini udah tersetting halaman untuk ganjil berikutnya, yaitu halaman 9. Kalau belum ada, kita sama lakukan dengan insert page number top. Di top kita pilih plan number 3. Oke, di sini jelas angkanya ganjil, lalu kita sesuaikan fontnya Times New Roman 12, sesuaikan dengan dokumennya. Oke, kita akan perhatiin kembali halaman awal 7 berada di bawah karena sebagai awal bab di bawah sini. Lalu halaman belakangnya, halaman belakang dari 7 adalah 8. Ini nomor halaman berada di kiri atas. Lalu ini kertas kedua atau halaman ke-9. Ini ada kertas yang kedua, nomor halaman berada di kanan atas. Di baliknya kertas kedua ini akan jadi halaman 10 berada di kiri atas. Oke, itu terus selamanya sampai terakhir. Kita perhatiin, kalau dijadiin dua lembar seperti ini akan terlihat berlawanan antara ini. Contoh yang di sini halaman 13 dan 14. 13 itu adalah halaman ganjil, 14 di belakangnya itu halaman 14 ini akan berada di belakang. Begitu seterusnya. Nah, seringkali timbul masalah di mana halaman pertama dari bab ternyata bukan ganjil. Contohnya di sini kita rubah formatnya, misalkan halaman 8. Kita klik OK. Nah, di sini timbul masalah, di mana masalahnya adalah karena dia sudah dirubah menjadi halaman genap dari halaman ganjil, maka marginnya akan dianggap sebagai bagian belakang dari kertas itu. Seandainya tetap mau dipaksakan di mana halaman 8 ini menjadi halaman muka, maka yang perlu kita lakukan adalah merubah bagian marginnya, yaitu page layout. Oke, di bagian marginnya kita akan rubah inside-nya menjadi 3, outside-nya menjadi 4. Ini cara memaksakannya, walaupun sebenarnya pada sebuah buku ini sudah bertentangan sih, tapi kalau memang ingin dipaksakan, maka ini bisa dilakukan dengan cara semacam ini, dimana
marginnya akan dirubah, tapi berubah juga pada posisi nomor halamannya. Maka nomor halamannya pun akan dipindah, karena ini halaman tadinya ini adalah bagi halaman ganjilnya. Ini ganjilnya kan harusnya nanti karena di belakang dari halaman sebelumnya, maka dirubah posisinya. Kita rubah di insert page number top, gitu, page number 1, maka halaman 9 di sini berubah menjadi halaman belakang. Fontnya kita kembaliin sama. Oke, ini udah, kita double klik di sini untuk keluar dari header footer. Di sini udah di set, berada di sebelah kiri karena bakalan dibuat pada bagian lembar belakang dari dokumen atau kertas itu. Di sini masih tersetting sama, maka ini akan dirubah ke kanan sama caranya. Kita pilih page number, top page, kita pilih play number 3. Nah, ini berubah menjadi posisi di sebelah kanan atas. Kita rubah fontnya, size nya juga kita akan rubah. Nah, sign close. Nah, di sini udah sama bentuknya. Nah, seperti yang tadi kita rubah, di mana halaman 8 ini berada untuk bagian muka yang pada umumnya sebuah buku, di mana halaman ganjil selalu ada pada bagian muka. Tetapi karena kita dipaksakan untuk halaman genap menjadi muka, maka akan berbeda settingan marginnya. Seperti yang dicontohkan di sini, margin inside-nya yang sebenarnya harusnya 4, kita rubah menjadi 3, dan offset-nya yang tadinya 3 kita rubah menjadi 4. Oke, lalu pada bagian penomoran halaman untuk bagian kiri, yaitu di belakang halaman 8, maka halaman 9 ditempatkan di bagian kiri atas. Lalu kita menuju lembar kedua atau kertas yang keduanya. Nah, nomor halaman berada di kanan atas. Lalu nomor halaman 11 kita tempatkan berada di kiri atas karena merupakan kertas kedua, dan itu selanjutnya. Perlu diperhatikan juga saat pengeprintan. Seringkali ya saya menemukan pengeprintan yang salah, di mana seringkali dianggap lembar pertama ini itu dianggap sebagai halaman 1 saat pengeprintan. Contohnya di sini file print. Sebuah file print. Nah, untuk mengeprint page secara terpisah, kita tidak boleh menambahkan angka 1 di sini, dikarenakan sekarang pengeprintan bukan lagi halaman 1, tetapi berubah menjadi halaman 8. Kenapa 8? Karena sudah dirubah halamannya. Bisa kita cek di sini. Nah, page yang menjadi page 8, maka diprintnya page 8 sampai terakhir. Kita sembarang juga apa-apa, yang penting jangan sampai kurang kalau misalkan mau semuanya, atau sampai halaman 18. Nah, untuk pengeprintan bolak-balik, kita harus mengeprint dalam satu lembar itu. Misalkan kita mengeprint misalnya perbaikan dalam sebuah dokumen, misalnya sudah diprint tetapi ada satu kesalahan pada satu page, misalnya pada page 8, maka yang diprint harus 2 lembar atau 2 page, yaitu halaman 8 dan 9, karena mau diprint bolak-balik. Jadi kedua lembarnya, kedua page itu akan diprint. Oke, kita close. Nah, pengeprintannya
itu nanti tiap printer akan berbeda-beda, jadi saya nggak menjelaskan bagaimana pengeprintannya. Mungkin nanti untuk pengeprintan akan bisa tanya di sini atau tanya langsung pada bagian pengeprintannya nanti, karena biasanya banyak yang mengeprint di tempat-tempat pengeprintan umum. Oke, kita bisa simpan ini. Oke, untuk sementara print atau setting print bolak-balik sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Sampai di sini, sampai berjumpa kembali dalam Taufik tutorial selanjutnya.